sebelum kita belajar, ya, saya ingin kenalkan dulu karena ada cukup banyak saudara-saudara yang bertanya, apa itu SOS? Ya, nah saudara, SOS ini satu-satunya pelayanan, ya, yang ada di dunia. Bentar ya, bentar. Saya ulangi, SOS ini adalah satu-satunya pelayanan yang ada di dunia. Ya, judulnya saja orang tahu. SOS itu dari singkatan, ya, Save Our Soul, ya, Mayday kalau istilah yang lain juga. Jadi kalau ada kapal yang celaka di lautan, lalu mereka memberi kode, ya, kode-kode tertentu yang hanya kode itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang bekerja untuk menyelamatkan orang sakit. SOS, Save Our Soul. Nah, pendirinya Bapak Stefanus bersama istri dan tim. Nah, saudara, supaya tahu, hanya satu-satunya pelayanan ini yang ada di dunia. Dan didirikan di Singapura. Boleh tahu nggak, sekarang sudah ada berapa rumah singgah untuk sahabat orang sakit ini? Supaya yang lain bisa kenal. Ada berapa rumah singgah? Ada 12. 12 rumah singgah, bayangkan. Di Jakarta baru ada 1 ya? Atau ada berapa tempat? Di Jakarta ada 1. 1 ya. Nah, salah satu yang menolong, ya, salah satu anak kami itu kepala sekolah menengah keguruan di Nabire. September yang lalu divonis yang sangat menakutkan, ya. Bahkan sudah rasanya nggak ada harapan. Dia dirawat di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, tapi kan harus punya tempat untuk bolak-balik. Nah, dari periksa, ya, keperiksa keluar lagi, itu sebelum rawat inap. Nah, puji Tuhan, akhirnya saudara yang ada di Jakarta, ya, Bu Lestari khususnya, menampung anak kami ini, sehingga tertolong, mujizat terjadi. Saya harap Christian bersama istrinya, Anas ada di sini. Nah, itu salah satu contoh. Saudara, sampai hari ini kami bersyukur, kita bersyukur. Ada pelayanan yang seperti ini. Awalnya itu Pak Stefanus bersama istri melihat nggak sedikit orang-orang Indonesia yang berobat ke Singapura tidak punya tempat. Seringkali nggak ada uang, tapi dipaksa untuk ke sana nggak ada pengobatan. Nah, mereka itu melayani saudara kita itu. Nah, yang baru bergabung sekarang ini supaya saudara tahu, SOS, sahabat orang sakit. Dan hari ini komunitas ini mengundang kita semuanya untuk merayakan Natal, untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa itu, untuk mengenalkan kepada dunia bahwa kalau ada orang sakit, khususnya yang enggak mampu dalam finansial atau apa saja, saudara tidak pernah sendirian. Hubungi sahabat orang sakit ini, biar nanti ditunjukkan 12 rumah singgah itu ada di kota mana saja. Dan itu sungguh luar biasa. Baik, nah tema kita hari ini dipulihkan untuk menjadi terang. Ya, tema kita dipulihkan untuk menjadi terang. Mari kita renungkan dulu terang itu. Apa terang itu? Saudara, ternyata itu yang diciptakan pertama kali oleh Tuhan kita. Masih ingat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, jangan anggap enteng kalimat ini. Terang. Jadi ketika bumi yang Bapa sudah ciptakan dirusak oleh si jahat, maka kegelapan menguasai bumi. Nah, ini dia. Kejadian 1 ayat 2. Gelap menguasai bumi. Bumi dirusak. Bumi kosong. Bumi keos, kacau balau. Pokoknya diacak-acak oleh si gelap. Nah, ketika kegelapan itu menguasai seluruh bumi, lalu firman-Nya di Kejadian 1 ayat 2. Roh Tuhan
melayang-layang di atas permukaan kegelapan itu, di atas permukaan air itu. Dan ketika Roh Tuhan menginspeksi ya kegelapan, kerusakan yang terjadi karena ulah si Lucifer itu, maka Papa tahu yang sangat diperlukan oleh dunia adalah terang. Nah, saudara perhatikan terang di ayat 3 Kejadian 1. Itu beda dengan terang di masa keempat. Masih ingat itu ya? Nah, di masa keempat, saya nggak bilang hari. Hari pertama itu kurang tepat. Karena konotasi hari itu 24 jam. Tidak, tapi lebih baik dikatakan masa. Sebab ada waktu yang kita tidak pernah tahu berapa panjang, berapa tahun. Maka itu masa. Nah, matahari, bulan, dan bintang itu diciptakan Papa kita di masa keempat. Nah, kalau masa pertama itu Papa ciptakan terang, lalu apa bedanya ketika Papa ciptakan matahari bersama penerang langit yang lain, bulan dan bintang-bintang? Nah, di sini kita melihat, saudara, dahsyatnya terang yang jadi tema kita Natal komunitas sahabat orang sakit ini. Dan terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia berkata di Injil Yohanes, akulah terangnya dunia. Nah, mari kita bedakan. Terang yang di ayat 3 Kejadian 1 dengan terang, saya lupa di ayat berapa Kejadian 1 itu ya, pokoknya di masa keempat dengan terangnya matahari, itu beda. Nah, hebatnya lagi, ketika Papa menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, kehidupan, sayur-sayuran, pohon-pohonan semuanya, ya, itu terang ini, matahari itu belum ada loh, saudara. Itu hebatnya Tuhan, matahari itu belum ada. Nah, maka itu daun-daun hijau, klorofil, kita belajar itu, lalu pakai cahaya apa, terang apa untuk mengolah hijau daun itu. Nah, inilah terang itu. Jadi ada beda terang yang adalah Tuhan sendiri dengan terang matahari ini. Ada perbedaan. Maka itu di Wahyu pasal 22, langsung ya, dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Begini pewahyuan Tuhan Yesus kepada kita semuanya lewat saudara kita Yohanes. Kota Yerusalem baru itu cahayanya tidak memerlukan cahaya matahari. Ya. Karena Tuhan yang jadi terangnya sendiri. Wah, ini luar biasa, itu Wahyu 22. Itulah kota Yerusalem baru. Yang terangnya bukan dari matahari. Artinya begini, saudara. Kan banyak nubuatan. Bahkan orang meramalkan, wah, matahari akan menjadi darah. Matahari akan istilahnya padam cahayanya. Nggak usah takut. Walaupun matahari itu misalnya suatu hari habis energinya, tidak percaya lagi, jangan takut. Maka terang yang Papa kita jadikan pertama kali di masa yang pertama, terang itu menerangi kita. Nah, contoh bumi kita sekarang ini, ya maaf, saya lagi ada di Amerika. Di sini masih gelap, di sini baru 5:30 kurang 1 menit. Dan ini winter, Desember. Winter itu gelapnya lebih panjang daripada siangnya. Tapi di bagian sebelah sana dunia, yang di Asia, di Australia, saudara masih sedang sore. Ya, di Papua sudah 7:30, setengah 6, setengah 8, 19.30 sudah gelap. Nah, ini bukti bahwa walaupun di bagian bumi utara ini gelap, tapi kami tetap ada terang, yaitu terang Yesus itu sendiri. Nah, terang ini yang jadi tema kita untuk kita merayakan Natal. Bahwa saudara dan saya mempunyai 2 macam terang. Satu,
Jelas Yesus sendiri, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dengan aku tidak akan berjalan dalam gelap. Tapi kita juga masih membutuhkan sinar matahari. Terang dari cakrawala itu yang dikatakan begitu di Kejadian 1. Dan saudara dan saya hidup menggunakan dua macam terang ini. Jadi dalam kegelapan malam kita tetap punya terang, yaitu Tuhan Yesus. Ya, maka pagi-pagi kita bangun, kalau di daerah yang gelap, maka ada matahari yang bisa meneranginya. Nah, jadi kita gunakan dua macam terang ini. Ketika kehidupan, maaf saya katakan, hampir semua manusia yang sakit, apalagi divonis oleh medis dengan konsep yang menakutkan, aduh tidak ada harapan. Saudara, ini yang luar biasa. Ketika manusia dalam dunia medis mengatakan nggak ada harapan, percayalah masih ada terang yang satu, yaitu berharap. Nah, itulah Tuhan kita. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata di Matius 5, kamulah terang dunia. Maka masing-masing kita harus berkata, akulah terang dunia. Masing-masing ya, yang ikut gabung. Woi, di Zoom ini 151. Puji Tuhan. Kita ini terang dunia itu. Kita ini yang membawa terang di dalam kegelapan dunia ini. Wah, ini anugerah Tuhan. Nah, salah satunya yang betul-betul Tuhan pakai, sahabat orang sakit. Buktinya salah satu anak kami yang September lalu. Aduh, nggak bisa bayangkan kalau nggak ada rumah singgah yang di dekat rumah sakit Cipto Mangunkusumo, RCM di Jakarta. Kami harus keluar biaya berapa untuk menyewa tempat, untuk bolak-balik rumah sakit itu. Maka itu terima kasih para donatur, SOS, rumah singgah. Terima kasih bahwa saudara menjadi berkat yang luar biasa ya, untuk memberi terang, memberi harapan. Oke, kita lihat sekarang Yesaya 61. Yesaya 60, maaf. Yesaya 60. Siapa yang nayangkan Alkitab? Di Zoom. Yesaya 60. Oke. Pak Adi G dari Tangerang. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah ya, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1 mulai. Bangkitlah. Terima kasih Tuhan. Maka itu tema kita, dipulihkan untuk menjadi terang. Jadi Tuhan ingin saudara dan saya itu bangkit. Bangkit dari keterpurukan kita, bangkit dari kemalasan kita, bangkit dari macam-macam yang buat kita nggak bisa semangat hidup. Bangkit. Dia menjadi terang lah. Saudara perhatikan kalimat perintah ini. Jadi kita ini adalah terang dunia. Tapi jangan dipadamkan, jangan ditekan, ditutup. Kalau Matius 5, jangan ditutup pakai penutup terang itu. Ayo jadi terang. Sebab terangmu, ini bukan terang cahaya matahari. Terang dari Yesus sendiri. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Yahweh terbit atasmu. Kemuliaan itu pun terang. Nah, kenapa? Lihat ayat 2, Yesaya 60. Sebab sesungguhnya, oh Tuhan menakutkan, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, ini terjadi secara dua hal. Secara nyata, fisik, dan secara alam roh. Hari-hari ini dunia sedang alami kegelapan yang mengerikan sekali. Kita melihat berita-berita yang ada. Hampir tiap hari
Kalau kita hidup, begitu kita melek mata kita pagi hari, hampir nggak ada berita yang bagus, nggak ada berita yang baik. Rata-rata beritanya menakutkan, ekonomi susah, harga-harga naik, dan macam-macam lagi, ancaman perang, ancaman kelaparan, ancaman kekeringan. Yang satu bagian dunia ini banjir, yang satu bagian itu kering. Aduh, kejahatan luar biasa. Bukan cuma bentuk kejahatannya yang mengerikan, tapi cara setan membuat manusia jadi jahat itu aneh-aneh. Itu menutupi bumi. Bahkan kekelaman. Apa bedanya kegelapan dan kekelaman? Beda. Gelap itu secara nyata. Kalau nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada api, jadi gelap. Tapi kalau kekelaman, itu suasananya. Jadi ada orang sedang hidup di siang hari, matahari bersinar terik. Tapi kalau setan sedang bekerja, suasana kelam, menakutkan, orang nggak punya harapan. Itu menutupi bangsa-bangsa. Tapi lihat kalimat berikut ayat 2. Tetapi terang Yahweh terbit atasmu. Nah, jelas bukan? Ini bukan terang dari matahari. Kalau siang hari, bukan. Terang Yahweh terbit atasmu. Atas saudara dan saya. Ini yang perlu kita pulihkan dalam hidup kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, atas kita semua. Lihat hasilnya. Oh, terpujilah Tuhan. Kalau saudara dan saya dipulihkan, terang itu terbit atas kita. Lihat efeknya. Lihat dampaknya. Yesaya 60 ayat 3. Wih, luar biasa ini saudara. Bangsa-bangsa. Wih, haleluya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terangmu. Saudara, ini yang Tuhan kerjakan. Apa bedanya sekedar datang dan berduyun-duyun? Berduyun-duyun itu bahasa Melayu, tapi kita semua masih gunakan sampai hari ini. Bangsa-bangsa datang bergerombol. Dan gak cuma sekali gerombolan itu, tapi gerombolan orang banyak berlanjut, tidak habis-habisnya. Hebat dampaknya. Saya ulangi ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara perhatikan. Tuhan tidak berfirman, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada kita. Mereka tidak datang ke kita. Tapi mereka datang ke terang kita. Dan munya huruf kecil, bukan huruf besar. Berarti bukan terang Tuhan. Tapi terang itu sudah menyatu dengan kita. Saudara, suasana Natal, maka orang tidak akan lupa kata Immanuel. Nah, ternyata kata Immanuel, terjemahan yang betul, itu ada dalam Alkitab bahasa Jawa. Usia 158 orang, 157. Dalam Alkitab bahasa Jawa, itu terjemahan yang cukup jelas tentang Immanuel. Kalau dalam bahasa Inggris, God be with us. Bahasa Indonesia, Tuhan beserta kita. Tapi bahasa Jawa, ditulis Gusti Nunggil kelayan kita. Nah itu bedanya, nunggil itu menyatu. Kalau bahasanya Pak Harto dulu manunggal. Kemanunggalan ABRI dan rakyat zaman itu ya. Nah, jadi Immanuel itu bukan Tuhan beserta kita, tapi Tuhan menyatu dengan kita. Wih, luar biasa. Siapa masih ingat? Saya beri contoh dulu tentang pengetahuan baru tentang Musa. Siapa masih ingat? Waktu dulu masih SD, guru-guru SMP ya, pelajaran kimia. Lalu ada zat namanya fosfor. Tahu ya? Sebuah zat kimia yang ada di alam ini. Nah, itu kalau gelap,
nggak ada cahaya, dia menyala, hijau biasanya. Nah itu yang ada di kunang-kunang. Masih ingat waktu dulu kita belajar, lalu praktikum, nah tangan kita megang fosfor itu. Saudara luar biasa kalau megangnya agak lama dan kuat. Ya, walaupun sudah dicuci, kita kaget. Saya dulu pertama kali belajar kimia tentang fosfor, kaget. Loh, kenapa jari saya bisa menyala? Ya, lampunya dipadamkan, nggak ada cahaya. Tahu-tahu bekas fosfor ini masih nyala di jari kita. Mudah-mudahan nggak ada yang lupa waktu pelajaran itu. Nah, itu fosfor saja yang dari alam ini bisa mengeluarkan cahaya. Tapi lihat kemuliaan, ya, seluruh kitab Yesaya 60 ini bicara tentang kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, lihat itu, terbit atasmu. Apa itu kemuliaan? Itu terangnya Tuhan. Nah, Musa 40 hari 40 malam bersekutu dengan yang Maha Kudus, yang Maha Besar, Yahweh, Adonai, Elohim, di gunung itu 40 hari 40 malam. Menyatu. Hidup Musa disedot oleh Yahweh Tuhan. Dan hidup Yahweh Tuhan disedot oleh Musa. Saya gunakan kalimat menyedot ini. Jadi kemanusiaan Musa disedot habis. Maka ketika Musa kosong hidupnya, maka kemuliaan yang maha besar, Yahweh Adonai Elohim kita, itulah Papa kita, masuk hidup Musa. Musa tidak tahu efek apa yang terjadi. Ketika sudah selesai bersekutu dengan yang Maha Kudus, Papa di surga, lalu waktunya Musa turun, sebab bangsa itu menunggu. Nah, saudara, ketika Musa turun, Musa nggak sadar karena dia nggak ada cermin di gunung itu. Begitu bangsa Israel melihat Musa turun, mereka senang. Tetapi mereka kaget sebab wajah Musa dikatakan bercahaya seperti matahari. Sehingga bangsa Israel ketakutan. Ada apa itu? Lalu mereka minta, tutup wajahmu. Kami nggak bisa melihat terang yang luar biasa itu. Oh Tuhan, kiranya itu terjadi lagi dengan kami semua. Supaya terang itu yang terbit atas kami. Dan kemanapun kami pergi, orang nggak akan tinggal dalam kegelapan lagi. Terima kasih Papa. Ada dua macam terang ini yang Papa buat di hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Nah, ini yang terjadi di saudara kita komunitas sahabat orang sakit ini. Wah, luar biasa. Saudara-saudara SOS, saudara betul-betul sudah jadi terang. Yang kami buktikan salah satu anak kami September yang lalu. Kami bingung di Jakarta mau tinggal di mana. Harus dekat rumah sakit itu. Ternyata SOS punya rumah singgah. Oh, terpujilah Tuhan. Maka itu para donatur, jangan berhenti menjadi berkat untuk SOS dimanapun. Biar di banyak tempat ada rumah singgah. Sehingga orang-orang sakit, apalagi yang tidak mampu, mendapat pertolongan yang luar biasa. Ajaib Tuhan. Lagi sekali para donatur bendara kerajaan surga, jangan stop. Terus. Karena itu terang yang diharapkan. Terima kasih Tuhan memakai anak-anakmu ini luar biasa. Nah, seperti itu terang yang Tuhan ingin terbit di atas kita, atas hidup kita. Kalau kita menyatu dengan Tuhan, pasti terjadi pemulihan, saudara. Terjadi pemulihan yang luar biasa. Nah, Immanuel itu adalah terang itu sendiri. Dan dia menyatu dengan kita, bukan beserta. Apa saja penghalang Immanuel itu tidak lagi bisa bekerja secara sempurna di hidup kita. Apa penghalangnya? Penghalangnya nggak banyak, saudara.
cukup sedikit yang setan buat di hidup kita. Ya, apa itu penghalangnya? Satu, tidak mau mengampuni. Begitu kita anak-anak Papa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus tidak mau mengampuni. Bukan tidak bisa, bedakan. Semua kita pasti bisa mengampuni. Tapi yang sering terjadi, kitanya tidak mau mengampuni karena dendam yang begitu besar. Nah, ini penghalang nomor satu yang harus dipulihkan dalam hidup kita. Tidak mau mengampuni. Yang kedua, hilang harapan kepada Papa kita di surga. Nah, kalau cuma saya sebutkan dua hal ini, kan sedikit penghalangnya itu. Nah, bukan beserta yang dari Palopo, ya. Tuhan tinggal. Tuhan menyatu dengan kita. Yang dari Palopo nulis ini di kolom chatting, ya usah 167, ya. Tuhan menyatu dengan kita. Itu Immanuel. Maka itu ketika terang itu menyatu di dalam hidup kita, otomatis terang itu akan percaya terbit atas kita. Dan tiap ada orang yang berjumpa kita setelah kita dipulihkan dari tidak mau mengampuni dan tidak bisa percaya Tuhan, ini perlu dipulihkan total. Maka terang itu terbit atas kita. Yesaya 60 tadi. Dan begitu ada terang yang muncul, yang terbit atas hidup kita. Seperti Musa mengalami terang itu. Sehingga bangsa itu ketakutan. Saudara, percayalah. Orang-orang yang putus asa begitu ketemu terang itu, wah semangatnya bangkit. Maaf, saya minum dulu. Saya beri ilustrasi begini. Ya, dulu waktu saya masih SMP, SMA, sering mendaki gunung. Ya, bersama guru olahraga kami dan beberapa teman. Nah, saya ilustrasikan. Suatu hari ada sekelompok manusia. Ya, ada perempuan. Ya, usianya kita nggak bahas, pokoknya sekelompok orang. Melakukan perjalanan Ulina dari Nabire, ya. Terus malam tiba. Ternyata sekelompok orang ini persiapannya kurang betul. Minyak yang mereka pakai untuk penerang habis, baterai juga mati, handphone juga mati. Bayangkan di tengah kegelapan malam di hutan yang lebat. Tidak ada penerang. Kebetulan malam itu bintang pun tidak muncul. Saudara dengar ilustrasi ini. Pasti panik bukan? Karena tidak tahu kiri kanan, muka belakang ini kemana. Enggak bisa melihat arah utara, selatan, barat, timur mana. Dalam keadaan panik begitu, tiba-tiba rombongan manusia tersesat ini melihat ada cahaya, lampu atau api di kejauhan. Saya tanya kepada saudara, dalam kondisi seperti itu, orang ini sekelompok orang yang sedang panik, nggak tahu kiri kanan, utara, selatan, timur, barat, nggak tahu, dan melihat cahaya, lampu atau nyala api di kejauhan. Tolong jawab, ayo nulis semuanya yang di Zoom, Instagram, Facebook. Maka timbul apa di sekelompok orang ini yang nggak punya lampu, nggak punya penerangan, gelap gulita? Cepetan. Ya, maaf ini saya nggak bisa lama karena kami harus melakukan perjalanan. Ya, harapan, betul. Timbul harapan. Ini yang luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Weh, semuanya menulis timbul harapan. Iya, betul. Ada cahaya berlari kepada terang tersebut dari Timor Leste. Puji Tuhan. Ada harapan. Betul, saudara. Kenapa? Sebab kalau ada cahaya, berarti ada manusia. Maaf, sebab monyet dan harimau nggak bisa nyalakan api. Maaf ya ilustrasinya. Begitu didekati, ya timbul pengharapan dari bangka. Ayo dengarkan. Begitu dekat,
ternyata dari Sydney timbul semangat. Ternyata yang nyalakan api cahaya itu sekelompok perampok. Ayo mikir. Kira-kira kalau kita ada di rombongan yang tersesat ini, dan begitu tahu yang nyalakan api itu kelompok perampok, saya tanya jujur, saudara lari atau menuju ke situ dalam kegelapan malam? Ya saya percaya semua. Oh mundur, jangan. Oh jangan lari. Ya jangan. Dari Toraja bilang lari juga jangan. Kalau saya dekat tapi nggak tahu siapa-siapa, mau tetap diam. Dari Palu ada yang bilang begitu. Enggak. Oh ternyata anak saya suami istri ikut ini, Chris dan Anas. Hadapi saja, dari Sydney bilang begitu. Nah ini dari Palopo sudah jatuh ketimpa tangga, ya sudah sekalian aja daripada nggak tahu apa-apa. Nah saudara, ada yang keren bilang berdoa, dari Tangsel bilang diam. Nah saudara dengar ini, mendekat dari Nabire bilang mendekat. Saudara tetap maju dari Singapura, Manisem, ya saudara dengarkan. Jadi orang yang sedang panik sekalipun dalam kegelapan, beranikan diri. Betul. Kalau kita sudah terjepit, nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa apa-apa. Begitu ada terang, nggak peduli terang itu siapa yang buat, saya akan tetap mendekat. Ya sudah pasrah saja. Nah dengarkan kalimat ini. Pasti mereka bukan setan. Dengarkan. Kenapa saya yakin? Karena setan itu gelap. Setan itu benci terang. Jadi nggak mungkin setan nyalakan api atau nyalakan lampu. Itu setan double on namanya. Jadi maju saja. Kalau ada terang yang percaya, itu pasti manusia. Karena setan tidak bisa buat terang. Sebab dia itu sumber kegelapan. Keren ya. Nah ini loh harapan itu. Maka itu saudara dan saya, betul juga ya. Dari Tangsel, iya. Nggak usah takut. Karena setan tidak pernah buat terang. Karena mereka itu benci terang. Haleluya. Jadi dalam kondisi seperti ini, sekecil apapun, Abel, senang sekali kamu muncul. Ya, sekecil apapun cahaya itu, tetap memberi pengharapan. Amin. Dari Palu, amin, Yesus Palu. Itulah saudara dan saya. Betul, setan dari Medan. Setan nggak bisa buat terang. Setan itu benci terang kok. Wah, hebat sekali. Maka itu jangan berkata, Tuhan terang saya seperti lilin. Lilin pun berguna. Ayo, siapa yang pernah ngalami pemadaman listrik? Ternyata yang ada cuma satu korek saja. Satu batang korek api. Wah, kita harus hemat-hemat. Jangan dinyalakan dulu sebelum ada sarana yang lebih besar untuk nyalakan. Jadi itulah terang. Maka itu kalau saudara dan saya hari ini dipulihkan dan kita menjadi terang, maka ada pengharapan saudara. Saya ingin memberi kesaksian. Ya tahun 70, ya 20 Agustus tahun 70, saya itu pertama kali mengalami perjumpaan dengan sang terang itu. Di sebuah gor, gelanggang olahraga di Surabaya, namanya Gelora Pancasila, Jalan Indragiri. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Dengan tim kapal Logos, pembicaranya Josh Fowler, pendirinya Operation Mobilization di Inggris. Penterjemahnya almarhum pendeta Stefanus Damaris. Nah hari itu saudara, saya mengalami, nanti dirampok. Ya sudah nggak apa-apa, sekalian aja nyerah. Walaupun itu merampok, ini dari Palopo. Masih ngomong kalau dirampok. Ya, maka itu jangan punya banyak-banyak kekayaan supaya nggak takut dirampok. Maaf ya. Nah saudara, besok paginya, 21 Agustus 1970. Ada perubahan besar di hidup saya. Saya nggak tahu itu bagaimana ceritanya.
Saya nggak punya seorang mentor, kakak rohani saya nggak punya. Pokoknya 20 Agustus malam itu tahun 70, saya berjumpa dengan terang itu dan hidup saya berubah. 21 Agustusnya besoknya, tiba-tiba ada timbul rasa belas kasihan untuk teman-teman sekolah saya, ya, untuk ibu-ibu penjual kantin di sekolah saya waktu itu. Ya, saya kalau naik becak, saya bisa punya belas kasihan. Aduh, tukang becak ini susah hidupnya. Kalau mati nanti bagaimana? Nggak ketemu keselamatan. Suara aneh. Drastis perubahan itu. Berapa hari kemudian, Roh Kudus itu menyuruh saya. Tahun itu loh, tahun 70. Belum ada orang jual air di botol, belum ada. Saudara, uang jajan saya dari orang tua saya, itu saya bisa sisihkan. Nah, di gereja saya berbakti, itu di GB Sulung Sekolahan Surabaya, ada seorang dari Maluku, ya, wanita. Ini kepala perawat rumah sakit William Booth yang ada di Jalan Diponegoro, Surabaya. Saya panggil dia Sus Anto. Namanya Suster Anto Tamaela. Sus Anto, besok saya akan ke William Booth, ke rumah sakit. Untuk apa? Dia bilang, gini, saya tiba-tiba dapat ide yang aneh sekali. Saya nggak tahu ide itu bukan orang, pasti dari Tuhan. Kenapa? Dia tanya. Saya mau kunjungi pasien-pasien yang nggak pernah dikunjungi keluarganya. Itu tahun 70 loh, saudara. Nah, dari situ saya bawa air dalam botol. Dulu pun belum ada botol plastik. Kalau saudara masih ingat, botol yang paling banyak waktu itu nggak terpakai, itu botol sirup Orson tahun 70-an, ya. Maaf, saya ini keluaran tahun 50-an, ya. Nah, yang keluaran tahun 70-an masih belum itu, oke? Nah, saya bawa air sebisa mungkin. Saya naik sepeda, saudara, dari tempat kos saya di daerah Jagalan ke rumah sakit William Booth di Jalan Diponegoro. Saya beli kue jajan sebisanya, semampu uang saya, uang jajan saya. Saudara, ringkas cerita, dari satu rumah sakit itu Tuhan buka pintu untuk ke rumah sakit Dr. Stomo, dulu namanya Karangmenjangan, ya, ke rumah sakit CBZ waktu itu di Jalan di Surabaya, sekarang jadi Delta Plaza. Ya, kalau saya nggak ngunjungi yang RKZ, itu rumah sakit Katolik atau rumah sakit Darmo Tanah Tinggi, karena apa? Itu daerah orang kaya, pasti banyak keluarganya. Saudara, itu kesaksian luar biasa. Para perawat itu memberi pujian untuk Tuhan, ya, lewat saya. Ini anak remaja ini kok bisa mikir? Sebab pasien-pasien yang nggak dikunjungi keluarganya itu akan merepotkan perawat. Dikit-dikit ngebel. Nah, saya datangi mereka. Saya nggak beritakan Injil secara vulgar, tidak. Hanya duduk nemani, saya kasih air yang saya bawa. Ya, saya bawakan makanan dikit yang ada. Itu pelayanan saya pertama. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus bisa bawa itu. Karena saya dulu kecil sering sakit. Obat yang paling hebat anak kecil sakit itu kalau ada mamanya di sebelah. Jadi mama saya ini luar biasa. Dari situ timbul ide. Wah, orang sakit ini perlu ditungguin, dijagai. Puji Tuhan. Nah, itu dia. Ayo kita kerjakan sama-sama. Sekarang bagian terakhir. Apa itu kemuliaan? Terangmu terbit dan kemuliaan Yahweh nyata di hidupmu. Apa itu kemuliaan? Ayo kita buka dengan cepat saja. Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Lihat, ya, Roma 3 ayat 23. Ini Pak Adi sedang menayangkan ayatnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, saya lupa tahun berapa. Kira-kira tahun 74. Ya, waktu itu pertama kali Murid Seluruh datang ke Indonesia itu di Manado tahun 74. Dan saya pelayanan di sana tahun 74 itu. Nah, Murid Seluruh mencetak boklet kecil, buku pendek, buku tipis.
Judulnya Pemberi Bukti. Mungkin ada yang masih punya buku itu. Nah, di dalam buku yang ditulis Maurice Cerullo tahun 74, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, ada penjelasan tentang Roma 3 ayat 23. Wah, saya baru ngerti. Nah, kalau Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maaf, 20 tahun terakhir ini gereja-gereja karismatik, maaf, tidak kok ide dari siapa. Saudara, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Padahal kemuliaan itu bukan tepuk tangan. Itu rendah sekali dan murah sekali. Lalu apa kemuliaan itu? Ternyata kemuliaan itu adalah pakaian. Dari mana kita bisa lihat? Lihat Taman Eden. Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang hilang apa? Nah, ketika saya jadi guru sekolah minggu, saya ceritakan ke anak-anak. Anak-anak, ayat yang paling lucu se-Alkitab itu ada di Kejadian 3. Ketika Adam dan Hawa sadar bahwa mereka berbuat dosa, hal yang pertama membuat mereka terkejut. Ih, kok telanjang? Nah, itu ayat paling lucu. Kenapa lucunya? Dengarkan. Apakah sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka itu sudah pakai pakaian? Tolong jawab dong. Apakah sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka sudah pakai pakaian? Mana yang jawab? Tolong, saya tunggu. Tidak. Betul, dari Timor Leste sudah jawab. Enggak pakai. Nah, ini kan lucu. Belum, betul. Nah, terus ngapain? Kok sekarang mereka baru sadar? Malu. Lah, tadi kan nggak pakai pakaian. Ayo, ayat yang lucu nggak ini? Di situ saya belajar. Ternyata, dari Aceh. Sunari, apa kabar? Dari kisah mereka sadar tidak pakai pakaian. Cirebon. Dari Nabi Ibrahim belum. Iya. Baru kita ngerti. Ternyata pakaian itu, kemuliaan itu adalah pakaian. Yang bisa melihat hanya setan. Nah, begini Maurice Cerullo memberikan ilustrasi di buku Pemberi Bukti itu. Ya. Dari Taiwan juga ada yang hadir. Suatu hari Maurice Cerullo menuliskan buku itu ilustrasi. Ada seorang polisi. Perawakannya tidak besar, ya, cukup kecil. Nah, dia ada di sebuah perempatan lalu lintas yang ramai sekali. Ada berapa ratus kendaraan. Nah, ketika polisi kecil ini berdiri di perempatan, lalu mengangkat tangannya ke arah satu arah dan prit. Tolong jawab juga pertanyaan saya. Semua kendaraan harus stop nggak? Ya harus stop. Nah, begini jawaban. Kemuliaan Tuhan yang terbit atas kita. Kalau kita sudah dipulihkan, bisa mengampuni. Ya, mau mengampuni. Dan kita punya harapan baru. Percaya kepada Tuhan. Saudara, maka polisi ini bisa menyetop, menghentikan sekian ratus kendaraan. Mungkin ada truk yang besar, tronton besar, yang berapa belas roda misalnya. Prit, stop. Saudara, iya semua harus stop. Pertanyaannya, mereka mobil-mobil itu, sopir-sopir itu, tunduk kepada si pribadi polisi yang kecil itu? Tidak. Mereka tunduk kepada pakaian yang dipakai oleh polisi itu, karena di pakaian itu ada otoritas. Wah, luar biasa. Jadi setan gak suka kalau saudara dan saya memakai pakaian kemuliaan Tuhan itu. Gak suka. Mereka berusaha mencopot pakaian kemuliaan itu dari hidup kita. Karena itulah otoritas dari yang Maha Tinggi. Maka itu ketika kita manusia ini jatuh dalam dosa, hilang bukan duit kita.
Yang hilang adalah kemuliaan. Dan ternyata itu ada di Taman Eden. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengembalikan kemuliaan itu di hidup kami yang mau bertobat. Terima kasih. Maka itu saudara, di Natal ini dengan tema yang luar biasa kita ini dipulihkan untuk menjadi terang. Puji Tuhan. Sederhana pemulihannya. Nggak perlu doa puasa. Nggak perlu melakukan mandi di sungai. Nggak perlu pakai bunga ini. Nggak perlu pakai jubah itu. Nggak perlu. Betul, dari Sydney pakaian itu mempunyai otoritas. Karena ada pangkat-pangkatnya. Ada tanda-tandanya. Wah, luar biasa. Nah, setan nggak suka. Ya, betul, pakaian putih dalam kitab Wahyu 19. Pakaian putih yang dipakai oleh pengantin perempuan. Anak domba itu akan bersama-sama dengan pengantin perempuannya dalam jubah putih yang telah dicelup dalam darah. Haleluya. Jadi pemulihan hidup kita hari ini. Karena kita bertobat. Kita hidup dalam kebenaran. Kita meninggalkan dosa kita. Maka pakaian itu muncul kembali. Nah, setan takut kalau melihat saudara dan saya memakai pakaian kemuliaan. Amin. Ini yang Tuhan ingin kita pakai kembali. Supaya setelah hari ini, semua kita, oh terima kasih Bapak, diberi kembali pakaian kemuliaan. Maka setan akan tunduk bukan kepada kita, tapi kepada otoritas yang ada di dalam kita. Immanuel. Wih, itu luar biasa. Hebatnya Papa kita di surga. Maka itu terima kasih Pak Stefanus dengan tim memberikan kita tema yang hebat ini. Ayo hari ini semua kita, ya, Grace, Anas, hebat ya. Kita harus pakai pakaian kemuliaan itu. Oh, ada yang nulis bagus ini. Apa? Pastikan tidak ada penghalang pemulihan dari Makassar. Betul. Ya, ayo semua kita. Ya, terima kasih Bapak. Rugi loh kalau nggak mau mengampuni. Rugi. Saudara dan saya diberi kuasa untuk bertobat. Ayo, kita betul-betul menerima pemulihan itu kembali. Harus mengampuni ya. Hidup tanpa musuh. Itu yang membuat pakaian kemuliaan itu nyata lagi di hidup kita. Maka itu seringkali saya berkata, ya, woi Dewi, apa kabar dari Nabiri? Mana lebih mudah, doa puasa atau mengampuni? Tolong jawab dong. Ya semua kita pasti jawab, lebih mudah doa puasa. Nah itu masalahnya. Ternyata Tuhan mau kita selalu murah hati untuk mengampuni. Dan setan tidak suka dalam konsep ini. Iya, doa puasa lebih mudah daripada mengampuni. Maka itu ayo hari ini kita mengalami pemulihan yang luar biasa. Rugi loh kalau nggak mau dipulihkan. Ya ayo timbulkan harapan lagi. Betul, lebih berkuasa mengampuni daripada doa puasa. Hebat sekali Papa kita di surga. Jadi setelah hari ini, masing-masing kita yang sudah terima pakaian kemuliaan, jangan pernah mau dicopot lagi oleh si jahat. Maka itu saudara, dalam dunia militer, lihat, kalau ada salah satu pejabat di dunia kemiliteran, pasti dan mereka melakukan pelanggaran yang fatal, selalu ada upacara. Apa upacaranya masih ingat? Pencopotan baju dinas. Pertama pangkat mereka dicopot dari pundaknya. Nah itu dia. Ayat terakhir. Yesaya 9 ayat 5. Wih ini luar biasa. Ya, Natal harus baca Yesaya 9. Oh 176. Ya, saya nggak tahu ini di Instagram saya, Facebook saya ada berapa. Yesaya 9 ayat yang kelima. Nah ini yang Papa buat atas kita. Woi, saya sapa dulu adik saya hebat ini, Agus Endarsa. Tetap ya, Gus, tanggal berapa? Februari itu, ya, tetap Februari ya, pernikahan anak kalian. Ayo, saya baca ini, Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Puji Tuhan, ini 2000 tahun yang lalu. Naik, saudara, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, setan itu memang dari dulu si pembohong dan si penipu. Saudara, Yesaya 9 ayat 5 ini dahsyat. Wih, luar biasa. Di mana kedahsyatannya?
Dari anak itulah bayi, koma. Menanjak dewasa menjadi putra. Bukan koma tapi titik koma. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Wih, ini luar biasa. Saya lupa tahun berapa ya. 76 atau nggak salah. Pertama kali ayat ini diwahyukan, dibuka oleh Roh Kudus kepada saya. Oh, kurang ajar ya setan. Lihat, sampai hari ini gereja tertua di dunia dibodohi oleh setan. Tetap menganggap Yesus anak kecil, bayi mungil yang cuma digendong. Itu penghinaan. Dan setan berhasil. Yesus bayi terus. Kalau betul-betul dia lahir tanggal 25 Desember, kita sih nggak pusing tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, pokoknya dia pernah lahir. Nah, kalau dia lahir 25 Desember, maka 25 Oktober Tuhan Yesus umur 10 bulan. Tanggal 25 bulan 11, Yesus umur 11 bulan. Kan kurang ajar. Begitu mau setahun diulang tahun nih, anak kecil, bayi kudus, ini kurang ajar betul setan. Maka itu gereja yang percaya Yesus kecil terus. Gereja itu tidak punya kuasa, nggak punya otoritas untuk mengusir setan. Sebab gereja yang punya Yesus bayi cuma dapat kencingnya. Maaf, kan ngompolan anak kecil. Jangan tersinggung. Maka itu tolong siapa yang di rumahnya masih ada gambar-gambar Yesus bayi, boneka-boneka Yesus bayi, buang. Itu penghinaan habis-habisan, saudara. Menghina. Dia raja segala raja. Saya sering berkata, kalau saudara punya anak kecil umur 7 tahun, dirayakan pesta ulang tahun. Kira-kira apa reaksi anak saudara yang umur 7 tahun ketika di ulang tahun ini? Yang saudara pajang foto dia waktu masih bayi keluar rumah sakit baru lahir. Anak itu marah. Apalagi raja segala raja dikecilkan terus. Itu penghinaan. Jadi pemulihan hidup kita harus kita pulihkan juga hidup Yesus di hidup kita. Sayang waktu. Di Wahyu 1 mulai ayat 11 sampai 17 itu digambarkan Yesus setelah ke surga itu luar biasa. Wajahnya pun gak bisa dilukis karena penuh kemuliaan dan sebagainya. Nah, setelah anak jadi putra, saya mau pakai sistem militer. Setelah putra, lambang pemerintahan di atas baunya. Saudara, ternyata ini bisa dibuktikan sampai hari ini. Di seluruh dunia, satu yang sama, sistem militer. Saudara lihat, sistem militer, pangkat ada di 2 tempat. Satu di lengan. Masih ingat ya? Nah, kalau saudara pernah lihat tentara, polisi, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, pakai seragam dinas dan pangkatnya jejer-jejer di lengan kiri kanan, mau sepanjang apa. Beda enggak? Dengan satu tanda pangkat yang di pundak, di bahunya. Beda. Karena yang di bahu, yang di pundak ini perwira. Nah, Tuhan Yesus itu sehebat ini. Dari anak bayi lahir, lalu menjadi putra. Setelah putra, dia punya otoritas di bahunya. Wih, dahsyat sekali. Nah, otoritas ini yang diberikan kepada kita, gerejanya, murid-muridnya. Sama. Nanti lihat ya Lukas 22 ayat 29. Dia memberikan kita kerajaannya, otoritasnya seperti yang Bapa beri kepada Yesus. Itu Lukas 12:32 dan Lukas 22 ayat 29. Sayang waktu. Nah, setelah itu dari ayat 5 Yesaya 9 sudah terjadi ratusan lagu. Kalau Natal dinyanyikan juga, Indonesia pun ada lagu ini. Namanya disebutkan orang. Nah, ini yang saya bertobat. Dulu saya pikir 4 nama atau 5 nama tergantung terjemahannya. Itu Papa yang memberi.
Ternyata bukan. Orang menyebut Yesus, bukan Tuhan Yahweh yang memberi penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ternyata bukan Tuhan yang memberi nama ini, tetapi orang yang menyebut. Hebat sekali. Maka itu jangan kita salah dalam mengerti firman Tuhan ini. Jadi kalau ada orang menyebutkan saudara dan saya dengan satu julukan, berarti orang-orang itu melihat di hidup kita yang seperti julukan itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi penasihat ajaib itu bukan cuma Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yani, ini dari Sydney sudah tuliskan ayat Lukas 22:29. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Jadi otoritas saudara dan saya itu selevel dengan otoritas Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Lukas 22:29. SOS, sahabat orang sakit, saudaralah penasihat ajaib itu. Karena orang-orang yang sakit mencari Tuhan lewat sahabat orang sakit, saudara jadi penasihat. Lewat hidup kita, dunia mengenal Tuhan yang perkasa. Lewat hidup kita, dunia mengenal ada Bapa yang kekal. Lewat hidup kita, dunia mengenal ada Raja damai. Wih, luar biasa. Inilah pemulihan yang Tuhan sedang sediakan untuk kita, murid-muridnya, gerejanya. Dan kita akan punya dampak untuk memulihkan orang lain juga. Roh Kudus menolong kita untuk apa yang kita pelajari ini menjadi kenyataan di hidup kita semuanya. Selamat Natal dan selamat jadi terang. Terima pemulihan dan kita menjadi harapan, menjadi jawaban buat banyak orang. Dunia menantikan Yesus lewat kita. Terpujilah Tuhan. Soli Deo Gloria, artinya di tempat yang maha tinggi. Amin semuanya.